Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ridan Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Kita akan terus belajar geografi, karena geografi adalah ilmu yang berkaitan dengan alam. Dengan kita belajar geografi, kita akan lebih mengenal alam. Dengan harapan, apabila kita sudah mengenal alam, maka kita akan sayang. Kita akan menjaga alam agar tetap lestari, dan kita bisa hidup nyaman dan tentram. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang peta. Kita sudah belajar tentang pengertian dan juga jenis-jenis peta. Dan pada minggu yang lalu juga, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari instrumen-instrumen ataupun unsur-unsur yang ada pada peta. Terdapat 12 jenis unsur ataupun instrumen pada peta. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang masing-masing instrumen agar kalian lebih memahami tentang tugas yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing agar kalian bisa lebih mudah untuk belajar. Mari kita mulai mempelajari kita pada hari ini dengan membaca doa. Silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudah menyiapkan sebuah peta dan mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah peta administrasi dari Kota Banjarmasin. Dan di sini kita lihat, kita amati, kita cermati apakah sudah terdapat unsur-unsur peta di dalam peta ini. Yang pertama, unsur peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu letaknya biasanya di bagian tengah atas dari peta, atau juga bisa di sebelah kiri atas atau kanan atas. Jadi fungsi dari judul peta itu adalah untuk memberitahukan kita informasi atau isi dari peta ini. Sama halnya seperti lagu. Jadi dengan membaca judulnya saja kita sudah bisa mengetahui pesan ataupun cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang lagu tersebut. Selanjutnya, unsur peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak yang ada di lapangan sesungguhnya. Biasanya peta itu dilengkapi dengan dua jenis skala. Skala batang dan skala angka. Namun sebenarnya skala itu jumlahnya 3. Yang ketiga adalah skala verbal. Skala batang yang ada di peta biasanya digambarkan dengan balok yang ditambahkan dengan warna hitam dan putih. Lalu di bagian atas dan bawahnya juga ada angka. Angka yang ada di atas itu untuk mewakili jarak yang ada di peta. Lalu angka yang berada di bawah untuk mewakili jarak sesungguhnya di lapangan. Lalu skala yang kedua adalah skala angka. Skala angka itu biasanya ditandai dengan adanya 1 berbanding berapa jarak yang ada di peta. Jadi 1 senti ataupun 1 mili di peta itu berarti nanti berapa mili juga di lapangan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah skala verbal. Jadi skala verbal itu tidak menggunakan gambar, juga tidak menggunakan perbandingan, tapi langsung dengan kata-kata. Jadi misalkan peta ini skalanya adalah 1 banding 10.000. Jadi dituliskan di skala verbal, peta ini menggunakan skala 1 berbanding 10.000. Jadi menggunakan kata-kata seluruhnya. Lalu satuan yang ada di skala itu biasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan milimeter, ada yang menggunakan sentimeter, dan juga ada yang menggunakan inci. Terdapat perbedaan antara satuan jarak yang digunakan di setiap peta itu karena kebiasaan dari masyarakatnya. Sama halnya seperti ketika kita menentukan tinggi badan. Di Indonesia biasanya menggunakan satuan sentimeter. Jadi tinggi badan kita diukur dengan menggunakan satuan sentimeter. Namun di wilayah Eropa ataupun di Amerika, mereka lebih sering menggunakan satuan feet. Lalu juga untuk mengukur berat badan. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan satuan kilogram, namun di luar negeri biasanya menggunakan lbs. Lalu unsur peta yang ketiga adalah orientasi peta atau arah mata angin. Arah mata angin yang ada pada peta itu digunakan untuk mempermudah kita menentukan lokasi wilayah yang ada di peta. Jadi apabila kita ingin mengamati wilayah tertentu berada di bagian mana atau di sebelah mana, jadi kita bisa melihat
kedudukannya di peta tersebut di sebelah utara, timur, barat, atau selatan. Lalu kita juga bisa mengetahui bahasa yang digunakan peta tersebut dari huruf yang ada pada orientasi ataupun arah mata angin. Apabila di bagian arah mata angin tersebut ada huruf U, itu berarti menandakan utara dan berbahasa Indonesia. Namun lain halnya bisa apabila menggunakan huruf N di bagian atas, itu berarti menggunakan bahasa Inggris. Jadi huruf N yang digunakan tersebut untuk mewakili arah north atau utara dalam bahasa Inggris. Unsur peta yang keempat adalah sumber peta. Jadi setiap peta tentu saja dikeluarkan oleh berbagai macam sumber. Lalu apabila sumber penerbit peta ini adalah sumber yang terkenal, sumber yang sudah kita kenal, misalkan dihasilkan oleh profesor, insinyur, doktor, nah seperti itu, tentu saja kita akan lebih percaya dengan peta yang dihasilkan. Namun berbeda apabila peta yang dihasilkan adalah hasil dari studi biasa saja, mungkin terdapat banyak kekurangan di peta tersebut. Lalu unsur peta yang kelima adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta tentu saja akan mempengaruhi bentuk atau hasil dari peta yang dibuat. Semakin baru tahun pembuatan peta, berarti penampakan alam yang ada di peta itu lebih sesuai dengan keadaan alam yang ada sekarang. Apabila kita bandingkan peta yang ada ataupun peta yang diterbitkan 10 tahun yang lalu dengan peta yang sekarang, mungkin terdapat banyak perbedaan dan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan peta dengan hasil terbitan yang terbaru karena lebih persis, keadaannya lebih sama dengan kondisi yang ada sekarang. Kita lanjutkan ke unsur peta yang ke-6, yaitu insert peta. Jadi insert peta itu adalah sebuah peta kecil di dalam peta utama. Peta kecil itu fungsinya adalah untuk zoom in atau zoom out. Zoom in apabila misalkan yang dipetakan itu adalah wilayah yang luas. Misalkan peta yang adalah peta Indonesia. Lalu ada wilayah yang dianggap penting, misalkan ibu kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, ada wilayah yang penting di peta Indonesia. Lalu wilayah Provinsi DKI Jakarta dibuatkan peta kecil di dalam peta utama ini sehingga Provinsi DKI Jakarta lebih terlihat. Lalu ada pula insert zoom out. Jadi misalkan karena ini adalah peta administrasi dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi zoom outnya adalah nanti di bagian insert itu ada peta Provinsi Kalimantan Selatan. Namun wilayah yang terdapat Kota Banjarmasin itu nanti mungkin akan diberi warna yang berbeda. Jadi kita bisa mengetahui kedudukan Kota Banjarmasin ini di Kalimantan Selatan sebelah mana. Kita lanjutkan ke unsur yang ke-7, yaitu tentang garis tepi. Jadi setiap peta itu dilengkapi dengan garis tepi. Garis tepi itu biasanya dibuat dua rangkap, yaitu garis tepi luar dan garis tepi dalam. Kenapa garis tepi dibuat dua rangkap? Karena untuk membuat peta seolah-olah berada di tengah dan juga untuk menambah estetikanya atau nilai keindahannya. Kita lanjutkan ke unsur yang ke-8, yaitu tentang garis astronomi atau garis lintang dan garis bujur. Setiap peta harus dilengkapi dengan garis astronomi karena kita bisa mengetahui lokasi absolut dari wilayah yang ada pada peta. Di bagian tepi dari garis astronomi dilengkapi dengan titik koordinat. Dan ini membantu kita untuk mengetahui batas ataupun luas wilayah yang ada pada peta. Selanjutnya kita masuk ke unsur yang ke-9, yaitu tentang simbol. Simbol-simbol pada peta ini berbagai macam jenis. Ada 5 jenis simbol dalam peta. Yang pertama adalah fisiografis. Fisiografis ini adalah berkaitan dengan relief-relief yang ada di permukaan bumi. Lalu yang kedua adalah simbol kultur. Simbol kultur ini bisa berupa batas-batas administrasi. Misalkan kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah simbol luas. Simbol luas pada peta itu bisa berupa hutan, sawah, rawa-rawa, danau, dan sebagainya. Selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis ini adalah untuk mewakili kenampakan alam yang bentuknya memanjang, misalkan sungai ataupun jalan. Lalu yang terakhir adalah simbol titik. Simbol titik ini juga mempunyai bentuk yang beragam. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada pula yang segitiga, dan mewakili misalkan kota, kabupaten, lalu ada juga gunung, dan sebagainya. Unsur peta yang ke-10 adalah warna. Jadi, warna yang digunakan pada peta itu bukan hanya untuk menambah nilai keindahan, tapi sebenarnya masing-masing warna itu mempunyai arti. Biasanya, warna-warna ini untuk mewakili ketinggian ataupun kedalaman suatu wilayah yang ada pada peta. Misalkan warna biru.
Jadi warna biru yang ada di peta itu untuk menggambarkan wilayah badan air, misalkan sungai, danau, atau lautan. Lalu warna biru yang digunakan juga berbeda, ada warna biru muda, biru biasa, lalu sampai ke biru tua. Semakin tua warna birunya itu berarti kondisinya semakin dalam, letaknya semakin dalam. Lalu juga ada warna hijau. Warna hijau ini biasanya digunakan untuk menandakan dataran rendah atau wilayah-wilayah yang tumbuh dengan vegetasi baik berupa hutan ataupun padang rumput. Selanjutnya unsur peta yang ke-11 adalah lettering. Jadi lettering itu adalah setiap kata, setiap huruf yang ditulis di dalam peta, lalu tujuannya untuk memberikan pengenal ataupun penjelas tentang lokasi dari wilayah-wilayah yang ada pada peta. Misalkan nama kota, nama kecamatan, lalu misalkan juga nama sungai. Nah, itu adalah contoh dari lettering. Dan unsur peta yang terakhir adalah legenda. Legenda. Ya, legenda. Oke, legenda ini biasanya berbentuk kotak. Lalu lokasinya berada di bagian kanan bawah atau kiri bawah. Dan di dalamnya terdapat penjelasan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.